Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan men-sharing kepada kalian mengenai tank dari si ikan cana pulkra gue ini. Jadi gue tuh selama berbulan-bulan ini mungkin ya, kayaknya jadi gue tuh heran sih kenapa tank si cana pulkra gue ini tuh terlihat kuning gitu. Mungkin bisa kalian lihat sendiri, atau mungkin pas gue update si ikan cana pulkra gue ini, tanknya itu terlihat kusam, terlihat kuning gitu. Meskipun emang bisa kalian lihat si tanknya ini ditutup pakai solasi yang warna kuning ya. Jadi ya jadi emang jadi kuning si tanknya. Cuman gue tuh nemuin noda-noda membandel, lumut atau apa, gue juga kurang ngerti, yang nempel sangat kuat gitu di tank cana pulkra gue ini gitu. Jadi yang membuat si tanknya gue ini ya jadi menguning gitu. Gue nggak tahu sih ini akibat apa. Ini tuh terjadi tiba-tiba, terjadi secara nggak tahu gitu alasannya kenapa. Kalau menurut gue kayak gitu sih, jadi terjadi secara tiba-tiba aja. Gue nggak tahu, tiba-tiba ada aja si lumut yang membandel ini. Kalau menurut gue seperti itu sih. Ya gue juga nggak tahu ini tuh lumut, kerak atau jamur, gue juga kurang tahu. Cuma mungkin ya gue di sini coba men-sharing kepada kalian lah, dan kalian mungkin bagi yang tahu ini tuh apa, penyebabnya apa, ya coba kalian komen di bawah lah seperti apa gitu kondisinya dari tank si cana pulkra gue ini gitu. Jadi kan kalau misalkan kalian melihara ikan cana ya, yaitu mungkin ikan lain berlaku juga sih. Kalau misalkan kalian punya tank kan di rumah, baik itu di outdoor atau mungkin di indoor, dia tuh bakal ada memunculkan kuning-kuning berupa lumut gitu. Kalau menurut gue pribadi, di indoor, di outdoor juga terjadi seperti itu sih. Bakal muncul lumut-lumut, baik itu mungkin akibat rangsangan dari cahaya matahari. Ya di gua pun di sini di kamar gitu kan. Ini indoor, cuman selalu gua buka jendelanya, jadi ya ada cahaya matahari yang masuk lah, yang merangsang lumut atau mungkin alga untuk tumbuh di tank-tank kita gitu kan, untuk tumbuh di tank ikan-ikan kita. Jadinya ya suka ada aja sih lumut-lumut seperti itu. Namun ya seperti yang tadi gua bilang, ini lumut yang berbeda gitu, kotoran yang berbeda dengan yang gua temuin di tank-tank lain gitu. Kalau mungkin nanti bakal gua bandingin lumut yang ada di tank cana argus dengan lumut yang ada di tank si cana pulkra gue ini, sangat berbeda cara membersihkannya gitu. Jadi kalau kemarin gue coba di tanknya si cana pulkra gue ini tuh nggak bisa dibersihin pakai sikat biasa gitu. Mana sikat? Sikat mana? Oh sikat. Nah jadi gue ada sikat nih. Nah sikat ini tuh gue pakai untuk gue pakai untuk ngebersihin tank-tank di gua gitu. Ya baik itu tank-tank yang gede ataupun ya ini tank yang buat tank-tank kecil sih, buat ikan-ikan cana sih. Kalau untuk yang gede gue pakai magnetikan lah kayak gitu. Jadi kalau gue bersihin tank si cana pulkra gue ini, ternyata emang nggak bisa pakai sikatnya gitu, harus pakai belakangnya. Jadi bisa dilihat ini kotor banget belakangnya, dan itu bekas ngebersihin tank dari si ikan cana pulkra gue ini. Jadi nggak bisa pakai sikat guys, jadi pakai belakang sikat ini gitu. Ya pakai benda tumpul lah ibaratnya gitu, untuk ngebersihin lumut-lumut atau mungkin kerak atau mungkin jamur, gue juga kurang tahu ya ini tuh apa. Namun ketika gue pakai untuk di tanknya cana argus, tank cana argus tuh dulu sering kayak terkena matahari, jadi dia tuh panen alga gitu, booming banyak lumut-lumut lah di tanknya gitu. Kalau lumut yang ada di tank cana argus tuh bisa dibersihkan oleh sikat ini gitu. Nanti lah bakal gue tunjukin ilustrasinya seperti apa, tapi kalau misalkan kalian nggak kelihatan, ya kondisinya seperti itu gitu. Jadi kalau lumut di tank cana argus tuh bisa dibersihin pakai sikat, tapi kalau untuk lumut yang ada di tanknya cana pulkra tuh gue harus ngebersihinnya pakai belakang sikat gitu. Atau mungkin kemarin gue coba pakai obeng, tapi ya bisa sih, cuman yang gak efisien lah, dan juga mungkin takut ngerusak si tanknya gitu. Dan kalau menurut gue pribadi ini merupakan hal yang serius ya, dan sekarang tuh baru gue temuin di tank si cana pulkra gue ini. Di tank yang lain gue nggak nemuin. Jadi kayak kalau lumut-lumut biasa seperti itu, yang mungkin nanti bakal gue liatin lah, dekatnya lumut dari sini juga kelihatan sih, kayak lumut-lumut yang di pojokan sana, dia tuh nggak bisa dibersihin pakai sikat gitu, pakai pakai sikat ini ya. Jadi nggak bisa dibersihin pakai sikat, jadi harus pakai belakang sikat gitu, untuk dia itu bisa menghilang noda-nodanya gitu. Kalau mungkin gue temuin malah di tank white tank, kalau nggak di tank palmas gue yang ukuran lebih gede, itu lebih kacau lagi sih. Jadi kalau menurut gue pribadi ini masalah yang cukup serius untuk ya terjadi di tank kita gitu, karena ya membuat si
airnya jadi terlihat lebih kuning, padahal airnya sebenarnya bersih gitu. Ini baru aja gue water change kemarin, dan setiap 2 minggu sekali pun kayaknya gue ganti sih airnya. Jadi awalnya gue lihat dia tuh kayak keruh, menguning, kirain gue itu airnya, padahal ternyata si tanknya gitu, bukan si airnya yang membuat dia itu lebih kotor, menguning gitu. Kalau menurut gue seperti itu sih. Dan gue pun emang kayak mencari-cari ya, cara membersihkan lumut, kerak, jamur yang ada di tank kita, yang ada di akuarium gitu. Gue nemu ada di Shopee pakai busa ajaib gitu, katanya untuk membersihkan jamur, kerak, lumut. Tapi harganya 5.000, gue nggak percaya sih. Sejauh ini yang gue cari sih yang efektif kayaknya pakai bahan-bahan kimia sih, pakai bahan-bahan asam. Kalau bahan-bahan asam seperti itu kan nggak bisa nggak bisa langsung dipakai gitu, pakai odol, pakai kayu putih, pakai cuka gitu kan. Kalau misalkan masih ada ikannya, itu nggak bisa dipakai, harus dikuras, dikeringin dulu, baru dibersihin gitu. Kalau nggak pakai porselen juga ada sih. Karena itu zat-zat kimia yang berbahaya lah. Jadi nggak bisa dipakai ketika si ikannya masih ada di tank gitu. Solusinya sebenarnya pakai pembersihan secara fisik sih, yang secara dipaksa dikerik gitu. Itu kalau menurut gue masih aman ketika si airnya dan si ikannya masih ada di tank gitu. Kalau gue sekarang tuh nggak ada waktu, nggak bisa gitu loh kalau misalkan gue ngebersihin kerak, lumut-lumut ketika si air atau si ikannya nggak ada di tanknya gitu. Jadi ya harus ada, karena jadi gue masih nyari solusi nih. Ya, intinya ke sana sih, ke arah sana sih. Jadi gue masih nyari solusi yang dimana cara ngebersihin kerak, lumut, jamur tanpa mengeluarkan air di tanknya, dan juga tanpa mengeluarkan ikan dari tanknya gitu, dan secara efisien dan efektif. Itu sih terutama. Sebenarnya pakai ujung sikat, pakai kerak-kerak kayak gini, pakai kuku juga bisa, tapi kan lama ya. Seperti pakai ujung belakang sikat juga bisa gitu, tapi kan nggak efektif, nggak efisien lah. Kayak gitu sih, gue masih mencari hal-hal seperti itu. Atau mungkin nanti secara kimiawi ya gue harus punya waktu luang, harus kayak punya waktu seminggu gitu untuk fokus ngebersihin akuarium gue dari kerak, dari jamur, dari kayak hal-hal membandel lumut yang ada di tanah keluarga gue ini. Ya gue harus ada waktu khusus gitu. Jadi ya mungkin gitu sih pengalamannya yang pengen gue share kepada kalian soal kerak, lumut, jamur yang ada di tank kita. Jadi ya mungkin untuk kesimpulannya, gue harap sih kalian nggak menyepelekan lumut atau lumut, jamur yang ada di tank kita gitu. Itu kayaknya kalau menurut gue ya, filtrasi sebagus apapun, kayaknya kalau lumut-lumut seperti itu kayaknya bakal ada aja sih, karena itu berkaitan dengan cahaya yang ada, yang masuk gitu kan, yang menempa tank kita, menempa air di tank kita, jadi ya muncul lumut-lumut di tank kita gitu. Jadi kalau menurut gue seperti itu sih. Jadi ya kalau sebisa mungkin ketika ada muncul lumut, muncul hal-hal yang kotor yang menodai tank kita, ya kalau menurut gue segera dibersihkan, jangan dibiarkan. Takutnya mungkin kayak gue gitu ya, bisa jadi emang karena gue awalnya nggak dibersihin langsung, mungkin jadi kerak lah si lumutnya, jadi nggak bisa dibersihin. Kalau menurut gue seperti itu sih yang bisa gue share. Kalau misalkan gue salah apa yang gue tadi omongin, ya kalian komentar aja di bawah gitu, seperti apa kondisinya gitu dari apa yang tadi gue share. Jadi ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Video gue soal sharing tank ikan cana keluarga gue yang kotor banget gara-gara lumut yang membandel. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye teman-teman.